wa ikhraqul hayawan, sebagian dari maksiat tangan kemarin ya, wa min ma'asil yadain, wa ikhraqul hayawan, dan membakar hewan. Ya, membakar hewan. Illa idza ada kecuali apabila mengganggu. Illa idza ada kecuali apabila mengganggu ya hewan. Wa ta'ayyana tariqun fi taf'ih, dan satu gini, artikan secara jadi aja, dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya hanya dibakar gitu ya. Wa ta'ayyana tariqun fi taf'ih, dan satu-satunya cara untuk memusnahkan dengan cara dibakar, itu enggak masalah. Artinya sekalipun dia contoh begini, kan ada beberapa hewan yang memang sunnah dibunuh ya. Apa contohnya? Khamsu fawasik yuqtalna fil hilli wal haram, ada hadis begitu. Ada 5 hewan yang fasik, suka mengganggu nih. Ini memang sunnah dibunuh ya. Yang pertama al-fa'rah, yang pertama tikus. Al-fa'rah itu tikus. Apa yang kedua? Wal aqrab, dan kalajengking. Yang ketiga wal kalbun akur, dan anjing yang anjing gila ya, anjing yang galak yang suka ini menggigit orang ya. Apalagi wal hidah itu burung elang. Terus terakhir wal ghurab, dan burung gagak ya. Nah, ini kan disunahkan dibunuh. Ada juga diantaranya bukan hanya itu ya, termasuk cecak sunnah dibunuh. Dalam hadis barang siapa yang bunuh cecak 1 pukulan bisa mati, dia dapat kebaikan 100. Tapi kalau lebih sampai 2 kali bermati akan berkurang. 3 kali mati akan berkurang. Artinya hewan-hewan yang sekalipun itu disunnah dibunuh ya, tetap dianjurkan dengan cara yang baik, jangan sampai membakar. Bakar tuh nggak boleh. Padahal kadang-kadang dulu saya waktu kecil tuh kadang-kadang ada suka usil tuh anak-anak itu. Ketika tangkap tikus kasih minyak gas ya. Karena kalau dulu ada minyak gas kan, dibakar. Itu nggak boleh itu. Sekalipun sunnah dibunuh tikus tuh. Tapi tidak boleh dengan cara membakar. Dikata Rasulullah, wa innan nara la yu'adzabu biha illa Allah. Api itu tidak bisa dipakai menyiksa kecuali hanya Allah yang boleh menyiksa dengan api. Itu maksud neraka gitu ya. Itu maksudnya. Ya dibunuh aja, langsung dipukul aja, atau diracun nggak apa-apa. Jadi kalau bunuh menyiksa namanya. Ya, menyiksa namanya, menyakitin namanya. Ya, nggak boleh. Diracun aja kalau ini. Kan sekarang udah banyak. Tapi dia kan nggak tersakitin, cepat mati dia. Racun. Atau kalau enggak, karena ada aja alat sekarang udah canggih nih alat pengusir itu kasih semprotin, akhirnya dia nggak betah. Atau itu juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas intinya hewan-hewan itu memang tidak ada manfaatnya sih sebetulnya. Nah itu disunahkan dibunuh. Bukan hanya itu sebetulnya, termasuk nyamuk, apalagi berbahaya, ular, itu sunnah dibunuh itu. Termasuk apalagi laba-laba itu keteng kata orang Madura itu. Tapi ada juga orang yang salah paham ya. Orang mengatakan laba-laba jangan dibunuh. Kenapa? Karena laba-laba itu membantu Rasulullah ketika sembunyi di gua Sur ya kalau nggak salah ya. Jadi laba-laba itu bikin jaring-jaring, seakan-akan kelihatan tidak ada orang masuk kan. Kalau ada orang masuk, pastilah jaring-jaringnya akan pasti rusak. Ya, tapi tidak seperti itu hasilnya hukum. Kalau begitu termasuk burung merpati juga nggak boleh dibunuh. Kan termasuk bukan hanya laba-laba itu. Termasuk burung merpati juga sama ketika itu bikin artinya membantu menyelamatkan Rasulullah kan dari ancaman orang kafir ketika itu. Kalau laba-laba haram dibunuh, berarti merpati juga nggak boleh disembelih, kan begitu. Nah, tidak itu tidak seperti itu maksudnya ya. Artinya laba-laba juga termasuk hewan yang boleh juga dibunuh. Sekalipun apanya itu suci itu nggak dikomentari jaring-jaringnya. Ya. Tapi tetap kayak tadi itu prinsipnya, sekalipun dia boleh dibunuh atau disunahkan dibunuh, tidak boleh menyakitin. Apalagi yang sudah dibunuh,
ya ular, terus Kalau guguk itu kalau misalnya menyerang kita, apa tuh? guguk. Ya gugu tadi itu, gugu tuh anjing gila namanya. Kalau misalnya menyerang kan kita mau ngomong kan dia kayak apa tuh? Batu apa ya biar mati. Ya. Tapi kalau anjing itu kalau kita lari kita malah yang kena, Bu. Dia makin berani. Iya. Saya dulu pernah waktu di Bali itu anjing betina itu, tapi dia galak dia. Banyak orang yang digigit itu. Akhirnya suatu saat ketemu saya. Tapi saya refleks gak sadar, saya ketika itu bawa gergaji besi sama tangkainya. Gergaji besi sama tangkainya itu kan. Saya lewat. Saya juga ngerefleks, tiba-tiba dia datang mau gigit saya, saya langsung giniin tuh. Kena mulutnya, kena apanya? Langsung bunyi kayak gitu kan, lari. Habis itu gak pernah lagi ke saya itu. Gak pernah nyegat saya lagi. Dia ingat dia. Atau mungkin bau saya ya. Oh, ini dulu yang kena. Iya. Gak berani dia udah. Tapi kalau kita lari, nah itu dikejar terus itu. Kalau kita lari itu anjing begitu. Nah, jadi termasuk apa tadi disebutkan maksudnya? Yang sunnah dibunuh. Pertama apa tadi? Singa, kelawar, Bukan. kalajengking, Yang kalajengking, apalagi? ular, Tikus, ular. Apa lagi? tikus, Iya. Itu burung gagak. bulu gagak. Burung gagak ya. Karena burung gagak itu dalam satu riwayat ya, dia itu ketika disuruh oleh Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh sudah terdampar ketika di laut ya, lagi sama anak buahnya, itu kan disuruh cari tempat, suruh ngecek bumi gitu kan, yang aman gitu kan. Ternyata burung gagak itu malah ketemu dengan bangkai, malah dia sibuk makan bangkai, nggak ngubris kepada perintah Nabi Nuh gitu. Ya, itu dalam kisah seperti itu. Banyak kisah-kisah. Kalau kayak tikus, dia juga sama. Tikus itu justru yang menggigit talinya perahu itu. Dan bahkan menumpahkan lampu itu ingin membakar sampai akan terbakar itu kan. Itu kerjaan tikus itu. Terus apa lagi kalau cicak dalam satu kisah itu ini di kitab ya, bukan kata saya. Si cicak itu justru ini meniup api bikin membara api yang ketika membakar Nabi Ibrahim. Cuman Ibrahim kan tidak terbakar dengan api itu. Tahu ya narubuni Nabi Muhammad juga iya. Iya, jadi itu kisah. Cuman saya nggak tahu sebenarnya dari apa hadis saya atau nggak, Allah alam yang jelas. Tapi kalau sunnah dibunuh itu memang sahih hadisnya. Cecak sunnah dibunuh itu sahih dari hadisnya Muslim itu. Tapi kalau saya kita katanya apa sih? Kenapa? Saya kadang katanya mau bunuh ada tikus itu kan paling jadi saya. Dari cicak juga. Tikus itu bahaya, tikus itu. Nah, semut itu juga ada dua macam. Ada juga hewan yang nggak boleh dibunuh. Nah, Rasulullah angkotilis surat wan namlah. Berapa lagi? Ada dua lagi. Rasulullah melarang membunuh burung surat itu. Saya nggak ngerti jenis burung apa itu. Yang dua tifda dan juga tifda itu kodok. Wan namlah dan juga semut. Tapi dia maksud semut itu semutnya ini, semut Nabi Sulaiman istilahnya ya. Ya, yang semut Nabi Sulaiman itu yang nggak besar, dia nggak gigit ya. Iya, nggak gigit itu. Yang besar tuh biasanya dia hanya jalan tuh. Hitam kan dia. Apa hitam apa kuning ya? Kalau nggak salah kata orang Madura arang itu, arang kalau nggak salah itu. Dia nggak pernah gigit, tapi kalau yang lain kan gigit juga. Jadi itu. Kenapa? Cuek. Iya, dia cuek kayak jalan aja. Itu kalau dibunuh. Terus lagi burung hudhud itu juga. Nah, hewan-hewan yang seperti itu kan dalam istilah fikih itu adalah masalah tentang hukum haram halal ya. Ada hewan haram hukumnya karena disuruh dibunuh, ada juga dihukumin haram karena dilarang membunuh. Kalau tadi itu haram, yang tikus itu karena disuruh bunuh kan, disunahkan. Kalau yang barusan itu termasuk semut tadi itu haram karena dilarang membunuh oleh Rasulullah ya. Seperti itu.
Nah, kecuali mengganggu. Nah, Kayak sebut merah. ya kalau mengganggu nggak apa-apa, Boleh. boleh dibunuh ya. Tapi tetap dengan cara jangan menyakitin. Injak langsung sekali mati itu, nggak apa-apa itu. Apa saja sebenarnya itu Bu ya, bukan hanya itu ya. Kalau mengganggu ya boleh dibunuh. Tapi tetap dengan cara yang baik, jangan sampai menyiksa. Jadi tadi itu nggak boleh membakar ya, tetapi boleh juga membakar kalau nggak ada jalan lain. Dia bisa musnah hanya dengan membakar, itu boleh. Namanya darurat sudah ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu yang dibawakan dari Sayyidina Ali ya, iyyakum wal mutlath walau bil kalbi. Apa ada hadis, kamu jangan sampai menyiksa hewan sekalipun dengan walau bil kalbin akur, sekalipun dengan tadi anjing yang suka gigit, yang gila. Artinya tetap sekalipun dia statusnya betul-betul parah ya, tetap usahakan jangan sampai menyakitin, apalagi membakar ya. Wal muthlatu, lanjut kitabnya ya. Wal muthlatu dan juga bil hayawan. Oh ini wal muthlatu dan menyiksa bil hayawan dengan hewan. Nah, ini tadi sudah diterangkan. Karena juga ada hadis innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Ada sebuah hadis sesungguhnya Allah Taala itu mewajibkan berbuat baik kepada sesuatu, kepada apapun. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlah. Apabila engkau ingin membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fadbahu wa idza, apabila kamu ingin menyembelih juga ya dengan cara yang baik. Apa di antara cara baik? Pisaunya ditajami di antaranya. Jadi nah ini suka, ini pernah terjadi di sini. Saya pernah kasihan ngeliatin itu. Dulu pernah itu ada waktu kurban tuh menyembelih sampai lama sekali itu. Ternyata emang goloknya agak tajam, kasihan. Biasanya 2 kali golok udah selesai. Kalau jagal yang dari pasar itu Bu, sekali itu Bu. Dari taruhnya dari bawah dia. Set langsung. Iya, gitu. Begini apa? Nah, itu gak boleh itu. Maka artinya sekali Jadi haram ya. ya nggak haram sih, tapi kan menyiksa hewan. Tidak boleh, dilarang Rasulullah. Wa idza dzabhtum fahsirudz dzabhah, kata Rasulullah. Apabila engkau ingin menyembelih, maka dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah engkau menajamkan apanya? Pisaunya. Kamu misalnya terus jadi kalau saya memang setuju dengan jagal itu, tapi memang bayar dia satu kali. Dari bawah urat ini kan ya. Iya, langsung dia ditarik tuh Bu. Pisaunya bukan ini enggak. Bukannya yang panjang loh pisaunya itu. Kecil, cuma memang beda itu pisaunya itu. Memang tajam dia tuh. Memang kerjaannya sih. Juga caranya mengulitin juga tuh. Ngulitin saya hanya satu orang, kadang maksimal 2 orang tuh. Sebentar selesai itu dah. Kalau kemarin kita itu berapa orang satu ekor itu? Lama sekali. Memang bukan ahlinya ya. Bukan ahlinya. Jadi begitu ya. Jadi artinya sekalipun kita mau bunuh ya, apalagi orang, apalagi hewan ya. Bunuh yang sekalipun tadi boleh dibunuh tetap dengan cara yang baik ya. Apalagi wal laibuh, termasuk ini selanjutnya termasuk maksiat tangan. Wal laibu dan juga bermain ya, atau permainan bin naroti dengan dadu, tahu dadu ya, dadu tahu dadu. Iya, dadu itu ada ininya, ada macam-macam saya tahu itu. Dia kadang-kadang ada bentuk balok, dia ada titik-titiknya itu. Nah, nanti dikocok-kocok, sudah ada gambarnya kan, ditaruhin. Nah di gambar ini sekian ratus sama orang naruh tuh. Nanti ternyata yang keluar bukan gambar itu, kalah tuh ternyata. Itu namanya dadu. Itu masuk maksiat tangan. Watobih dan juga tobit ini alat ya, alat judi juga ya. Alat judi. Watobih dan alat judi.
sejenis alat pemukul untuk berjudi. Man la'iba bin narati faqad asallahu wa rasulahu. Wa kullu ma fihi kimarun. Lanjut. Wa kullu ma dan setiap sesuatu, wa kullu ma dan setiap sesuatu fihi kimarun. Di dalamnya ada mengandung perjudian. Ini juga haram, termasuk maksiat tangan. Ya, wa kullu ma fihi, dan segala sesuatu fihi di dalamnya kimarun, ada unsur judi. Ada apa? Unsur judi. Ada unsur perjudian. Hatta la'bus sibyan, hingga permainan anak-anak bil juzi dengan kelapa. Hatta la'bus sibyan, hatta hingga permainan anak-anak bil juzi dengan kelapa, wal ki'abi, dan ki'ab ini katanya alat terbuat dari tulang pergelangan kaki hewan. Ini untuk alat main. Artinya permainan apa saja sekalipun permainan anak-anak yang ada unsur judi, termasuk itu lagi ngetren tuh. Orang apa itu? Naruh apa itu ya? Koin ya, apa beli koin ya? Lalu boleh ngambil boneka. Itu juga itu masuk itu. Judi itu juga. Saya termasuk main. Hah? Itu judi ya. Karena judi itu kan tebak-tebakan ya, spekulasi dia, untung-untungan. Ya kalau nggak beruntung ya duitnya hilang ya. Kalau beruntung dia dapat tapi juga nggak seberapa. Kan sama bandarnya udah dihitung itu. Nilai barang yang sebagai taruhan sudah dihitung sama bandarnya itu. Itu juga pernah Pak Ustadz, saya dibilangin, kamu ngajarin anak main judi. Nah sih kan bukan judi itu, ngambil barang ya sama aja. Iya, itu kan mainan tapi bentuknya judi. Ada unsur judi. Wal laibu, dan juga bermain bi alatil lahwi al muharramah. Bi alatil lahwi muharramah, dengan alat musik yang diharamkan. Katumbur, seperti tumbur. Tumbur itu kalau saya cari di kamus itu maknanya semacam ini, gitar bass gitu. Gitar bass ya. Iya. Gitar bass gitar. Yang pakai listrik. Kan gitar harus pakai listrik. Enggak tahu saya kalau sekarang. Kalau itu kita petik iya, pakai yang apa yang kayu. Ya enggak tahu sekarang apa, macam-macam sekarang ini canggih-canggih sekarang ini. Kalau kita harus pakai listrik. Warobab, dan rebab rebana. Oh, rebana. Ya, wal mizmar, dan juga seruling. Rebana yang di mana Pak? Yang nggak boleh. Iya juga. Ya, rebana ini. Bukan rebana yang kalau di sini rebana itu mana? Saya baca dulu ya. Rebana itu kan baca bahwa alatun lahu khaitun wahidun min sya'rin. Dia satu alat punya benang satu. Ada alat benang apa ya? Saya juga nggak tahu nih. Benang satu kayak itu petikan. Kayak orang pengamen itu bencong, tang itu petik satu. Ya, nggak tahu saya. Iya, itu benar yang kan petikan tuh. Yang main bencong itu ya ting satu. Wal autar, dan juga autar. Autar itu artinya kalau maknanya itu senar ya, apa senar? Ya, wa huwa khuyutun katsirah khamsatun fa aktsaruh fil aud. Jadi ya gitar jadinya itunya. Ada kayak pokoknya gitar lah, bentuk semua gitar berarti. Cuman begini ya. Jadi kalau sekarang nih kan sudah zaman apa? Begini kalau saya apa? Tentang alat musik ini sebenarnya khilaf ya ulama. Nah, cuma diantaranya pendapat Imam Ghazali. Jadi kalau Imam Ghazali itu mengatakan haramnya itu karena alat musik diharamkan karena ketika itu identik dengan orang yang mabuk sebetulnya ya. Jadi alat musik itu identik dengan orang yang suka mabuk gitu, suka dansa-dansa, makanya pakai alat musik. Makanya kata beliau sekarang, beliau berpendapat tidak haram itu alat musik sejauh tidak sama dengan pekerjaannya itu. Artinya ya apalagi kalau sekarang musik bukan untuk itu ya, seperti macam-macam entah apa namanya macam-macam, malah dibacain selawat kan ya. Kan tafsirnya beda-beda ya Pak. Ya. Jadi kata sebutkan Imam Ghazali itu kenapa diharamkan karena ketika itu identik dengan orang pemabuk. Tapi kalau bukan pemabuk ya, apalagi ada unsur dakwah. Apalagi ya saya pernah cerita itu ada guru saya itu ketika pernah bergitar katanya
Tapi saya nggak tahu sendiri ke cerita santri itu lama itu sebagian santri. Seakan-akan dia terbang sambil bergitar baca selawat kepada Rasulullah itu. Mungkin saking khusyuknya ya, atau mungkin dia memang punya bakat wali, saya nggak tahu apa. Artinya jadi kalau sekarang ini alat musik, kalau kata saya Yusuf Kurdawi itu seperti kalam di pembicaraan. Kalau pembicaraannya itu baik ya jadi halal, jadi baik. Tapi kalau mengarah kepada mengajak kemaksiatan, berarti lagu-lagu yang apa itu, yang mengarah kepada perbuatan yang nggak baik ya, nah itu diharapkan gitu. Jadi tapi kitab ini tetap, kan ini sudah lama yang ngarang kitab ini kan, jadi kita tetap aja adanya yang di gini kita terangkan gitu ya. Benar beliau tetap haram. Enggak semua musik itu bikin ngancurin ya. Iya. Tafsiran berbeda-beda. Ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Zaman sekarang kan sudah berubah. Walamsul ajnabiyah, dan juga memegang atau menyentuh wanita lain yang bukan mahram ya. Wanita lain amdan dengan sengaja, bighairi halin tanpa penghalang. Megang orang wanita lain dengan sengaja tanpa penghalang. Bihi atau dengan penghalang, bi atau dengan hail penghalang, bisyahwatin tapi dengan syahwat. Walau ma jinsin, sekalipun sesama jenis, mahrumiyatin atau sesama mahramnya. Nah, ini Sama jenis sama mahram. iya, sama mahram jenis juga kan. Iya kan sekarang kan udah macam-macam. Jenis kan cewek-cewek. Iya kan? Bisa saja zaman sekarang kayak LGBT itu kan, lesbian wanita. Maksudnya mahramnya mahram sejenis. Bukan, sama saja sejenis tapi dia pakai syahwat, mungkin masuk kepada lesbian tadi. Nah, itu juga haram sekalipun sama-sama satu jenis. Nah, sekalipun satu jenis ya. Atau mahram, sekali mahram tapi punya syahwat. Saudara kandung kan mahram kan saudara kandung, tapi punya syahwat, nah itu juga enggak boleh, haram. Saya pernah liatin foto videonya Kiai Sukurjo itu. Dia kan salaman muridnya itu kan, cowok cewek, ibu juga. Dia pakai ini, dibungkus pakai surban tangannya beliau. Tangannya Kiai itu dibungkus surban, jadi salaman ya. Ada foto videonya. Jadi yang tadi yang nggak boleh itu kan menyentuh dengan apa? Dengan tanpa penghalang. Kenapa? Setiap orang cium tangan. Ya, jadi begini ya. Kalau sebetulnya ini juga ilmu ulama ya. Nah, termasuk diantaranya kalau nggak salah Imam Abu Hanifah itu mengatakan menyentuh orang lain ya, yang bukan mahram, ajnabi namanya. Tapi kalau tanpa syahwat itu nggak batal butuh. Ya. Apa dan jalan bahasa syahwat ya perempuan. Saya mau ngambil guru orang tua saya. Iya, jadi tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, jangankan itu ya, sekalipun sudah tua tetap haram. Kalau Imam Syafi'i sekali, nah iya, gitu ya. Kalau lucu nggak boleh sekali. Saya cintai dikepes. Ya jadi ya kita kan apa ya, sekarang ya kalau sudah ada seperti itu ya, ada guru yang menerima salaman kita sebagai wanita ya, kita langsung saja pendapat kita. Saya bukan maunya sendiri tapi mengikut pendapat Imam Abu Hanifah itu. Kalau di Aceh boleh, tapi di kayak ini Lapis ya. itu namanya penghalang. Ya tadi itu kan yang haram itu kan ketika tanpa penghalang. Tetapi kalau pakai penghalang juga tapi masih ada syahwat juga haram. Kalau ada syahwat, sekalipun pakai penghalang tapi ada syahwat. Dari mata tinggal di mata ada sama kalau penghalang jadi terbelah di jendaknya itu ya serbannya. Iya. Ada syahwat kamu. Ya enggak juga kalau orang yang punya rasa cinta misalnya nih, Bukan dari ini, dari mulut tapi dari mata. Bisa jadi. Ya, ya. Kan namanya. Tapi ada juga sih dari, kalau nggak salah itu mazhab Syafi'i juga. Kalau nggak salah Syekh Wahbah Suhaili itu kayaknya beliau juga nerima kayaknya salaman perempuan. Padahal beliau mazhab Syafi'i. Mungkin ketika itu nakli kali ya kepada itu. Kalau di sana pakai emang besarnya ya. Kenapa? Nggak boleh ketemu sama sekali lah. Kenapa? Kalau di asrama kemarin nggak boleh ketemu sama Pak. Ya memang seperti itu aslinya.
Aslinya mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi berfoto. Kalau mau ketemu, ibu kalau mau ketemu boleh tapi pakai cadar. Misalnya terpaksain mau ketemu. Jadi kalau mazhab Syafi'i yang begitu aslinya. Pakai cadar itu. Malah dibedain ulama. Ya begitu. Ulama-ulama Jawa Timur masih begitu. Sebegitu ya. Masih sampai sekarang begitu. Jadi yang tamu perempuan tuh ibu nyai yang terima. Iya, benar. Kalau tamu laki-laki Pak Kiai yang menerima. Itu masih berlaku. Dan setiap bertamu pasti dapat jaminan. Iya. Pasti dapat makan, pasti. Sebelum makan nggak boleh pulang. Iya, iya. Pasti itu. Gitu ya. Ya, yang kan disunahkan. Dianjurkan ketika ada tamu Kasih makan. segera menyuguhin kita yang punya rezeki. Iya. Itu anjurannya seperti itu ya. Kalau nggak punya enggak ya, minimal air. Kan begitu adabnya. Sebagai tamu sejak datang harus makan. Iya, begitu. Itu abang Uci juga begitu sama. Emang begitu anjurnya. Kalau kita datang, dahar. Jangan makan. Dahar. Pokoknya nanti biasanya nih mau izin mau pulang. Tanya udah makan? Gitu dulu. Belum makan dulu. Makan dulu baru dikasih sajian dan ceramah. Iya. Enak ya kan? Dikasih sajian makan, dikasih buku ceramah. Bahkan guru saya tuh dulu itu, tapi udah almarhum sekarang. Kalau ada orang makan tuh, tamu itu ditulis catat. Namanya siapa? Ya, saya tulis. Kan ketahuan jumlahnya. Katanya saya pernah dengar dari santri juga ya. Katanya beliau tuh memang minimal harus sedekah 40 orang sehari. Artinya kalau ternyata sehari tamunya nggak sampai 40, beliau akan cari santri itu kasih makan sampai 40. Kata beliau. Ya. Dan saya lihatin tuh putra putrinya makin kaya semua kok. Padahal bisnisnya nggak ada sih, hanya ya kalau jualan apa yang kayak gak masuk akal tuh ya. Tapi kaya semua ya. Mungkin barokahnya abahnya itu kan. Iya. Barokahnya dari sepuh itu memang berarti. Najib. Abang Najib. Yang mana? Oh Najih Najib. di Sarang ya, Abah Najih ya. Saya. Najih Sarang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kembang. Putranya almarhum Kiai Maimun Zubair. Putra semua ada pada sana ya. Iya, kan begitu emang. Banyak di Nurul Jati juga sama di pondok anak saya tuh. Putra putrinya semua tuh. Terus di ini yang anak saya yang cowok di Al Hikmah 2 itu dia punya putra kalau nggak salah 7 apa ya? Apa 12 atau 7. Itu semua ada di dalam. Semua keluarganya jadi. Iya. Nanti Sama murah. Beneran kalau murah sama saya Salafi. Salafi gitu ya Pak. iya. Iya, anak saya kan Salafi, Pak Ustaz. Heeh. Di Pandeglang dia tanpa belajar umum bahasa Inggris kagak. Iya, ngaji semua, nanti kita Ngaji tok. Itu saya nanti kan gitu. Iya. Terus apalagi ya itu kalau bahkan ibunya itu kalau yang saya tahu guru saya itu kalau mau pergi misalnya nih mobil tuh langsung di depan pintu rumah, jadi keluar dari pintu rumah langsung masuk ke dalam mobil beliau. Gak ada yang tahu kecuali tamu perempuan lah, kecuali memang yang ngabdi. Kalau yang ngabdi biasa dia tahu. Saya juga nggak tahu bunya saya itu nggak tahu deh, nggak pernah tahu wajahnya, nggak pernah lihatin. Itu istrinya. Iya, jadi kalau mau pergi sama Pak Kiai itu, jadi mobil langsung depan pintu itu, depan pintu rumahnya Abah. Jadi keluar dari rumah langsung masuk mobil, gak kelihatan mobilnya kan hitam, katanya. Gak pernah ngeliatin tuh kayak apa rupanya Bu Nyai. Memang begitu kalau mazhab Syafi'i seperti itu aslinya. Ya masih muda. Kalau Abah Naji kan, cuman Abah Naji itu udah kayak sepuh kelihatannya ya, Abah Naji itu. Istrinya berapa? Kenapa? Istrinya ada berapa? Masih muda. Enggak, maksudnya Istrinya masih muda kalau dia agak sepuh. Iya kan udah tua banget katanya. enggak sih, enggak. Bang Maimun kan? Bukan, putranya. Putranya Bang Maimun itu. Iya udah meninggal, istrinya belum meninggal saya nggak kaget. Bukan. Oh, Anaknya ya. Kenapa? Ya, saya suka dengan para guru, Bu. Saya sekalipun saya agak ngaji di situ ya. Saya memang dari dulu tuh saya penggemar para orang alim, sekalipun saya nggak alim. Saya pengen barokahnya. Ada dia, saya pernah belajar ngaji sama orang. Dia juga nggak pernah dari pesantren, tapi udah bisa belajar ngaji dulu. Tapi saya disuruh ngaji, saya ngaji sama dia, cuma saya disuruh berhenti dulu.
buka saya suka ngaji, kalau pagi saya ngaji sama dia. Tapi saya nggak boleh ngaji di kelas khusus berhenti, khusus buat dia aja ngajinya. Gitu Pak, nggak boleh di tempat lain, jadi khusus buat ngaji dia. Kalau mau ngaji di pasar sekitar sabi aja, kalau ngaji di saya aja. Kenapa? Dibilangnya apa katanya? Saya takutnya dibilangnya kebanyakan ini di stres terimanya. Sedang saya jawab, emang ilmu itu yang ngasih kan Allah, pikiran saya yang nampung itu Allah. Masa kamu yang tahu saya stres, saya bilang gitu, saya ngejawab aja dulu. Terus kita di pemikiran ilmu, banding-bandingin. Nah, mau ngapain sih banding? Kita cari yang bagusnya aja kan dulu ya, yang jeleknya jangan diambil. Saya pikir begitu, saya jawab terus udah dia ngoceh. Tapi nggak ada ilmu pengkhianatan. Tidak ada. Dia ngomong pengkhianat ilmu, terus tak jadi stres, kebanyakan ilmu, terus guru membanding-bandingin ilmu. Itu masuk satu ya. iya, termasuk apa tuh Pak Ustaz? Orang kayak begitu tuh. Begini, dia tuh salah menafsirkan. Sebetulnya membanding-bandingkan guru maksudnya itu kan adab. Adab seorang murid itu jangan sampai membanding-bandingkan guru. Kan itu saja sebetulnya. Ya, bukan dari sumber ilmunya yang ketika orang punya ilmu jadi membanding-bandingkan orang, tidak. Adab santri itu harusnya dia tuh jangan sampai kan begini. Menuntut ilmu tuh jangan suka pindah-pindah. Pertama begini, kalau dalam talim itu ketika kita menuntut ilmu tuh hendaknya jangan langsung ngaji kepada seorang yang belum kamu ketahui kealimannya. Kan begitu diantaranya. Tunggu minimal 2 bulan, kamu mikir-mikir dulu apakah benar guru itu orang yang alim, orang yang warok. Kalau ada kan anjurannya kan yang alim sama yang sepuh. Anjurannya seperti itu. Yang sepuh, yang alim, yang helim juga. Apa helim? Helim itu sabar. Lebih daripada sabar. Kenapa kata ulama? Kenapa takutnya nanti kamu kadung masuk kepada guru, kamu nggak mikir-mikir dulu, ternyata setelah kamu ngaji di situ, ternyata menurut kamu guru itu nggak meyakinkan. Oh, ini nggak meyakinkan guru saya, sehingga kamu timbul penentangan. Akhirnya kamu pindah. Nah itu nggak boleh, itu adabnya nggak boleh seperti itu sebagai penuntut ilmu. Kalau begitu namanya kan menyakitin guru kan walaupun bagaimana dia kan gurunya kan sudah pernah ngaji, sekalipun sekian misalnya, kan ya. Tiba-tiba dia pindah gara-gara gak yakin. Itu kan adab sebetulnya. Membanding. Iya, itu intinya mengajarin santri itu jangan sampai membanding-bandingkan guru. Sehingga ketika mau ngaji pun tunggu dulu ya. Takutnya guru itu tidak begitu alim, kamu kadung masuk di situ, tiba-tiba kamu betul-betul gak yakin, mau pindah lalu menganggap dia gak alim dan sebagainya kan, punya pikiran menentang, lalu membanding-bandingkan dengan guru yang lain kan. Itu intinya sebetulnya ya. Intinya begitu. Nah, itu adab. Tapi dia bilang ngomong gini, kalau mau ngaji, saya masih mau pengen ngaji di tempat itu, misalnya. Namanya kan ilmu kan guru kan berbeda-beda pendapat, ya kan? Jadi saya ambil yang lainnya aja, kayak Pak Ustaz, atau kalau ini kan beda ya. Iya. Kan saya ambil baiknya kan ya. Tapi dia bilang gini, kalau bisa kamu berhenti, ngaji yang mana kamu pilih? Gitu. Gitu, kayaknya kemin banget saya suruh berhenti. Ini guru kok begini amat sih yang deketin saya suruh berhenti. Harus ngaji lagi. Tapi berhenti saya jadi deritasi. Sekarang masih jadi guru ya, beliau? Dia tuh dari kecil gak ada pesantren, jadi dapat ilmu dari guru di bukan gitu ya. Dia ngaji, belajar ngaji dia baru umur 20 tahun belajar ngaji. Maaf ya Pak Ustaz ya, saya menyebutkan jangan. Gak usah sebutin orangnya. Dia belajar ngaji sama kakek itu. Tapi kakek itu orangnya ramah, sebenarnya ramah, dermawan, orang yang baik ya. Cuma kenapa muridnya begini kok dia sakit kalau nggak sakit? Ini Gimana sekarang ya? belajarnya di seorang guru itu lebih bersih dulu, terus sama soal kerja kita enak. Nah, kan nggak boleh disebutin namanya, disebut. Kan gurunya, dia kan nggak sebut. Hah? Gurunya itu. Ya, tapi dia tuh baik Pak. Nyari lah dulu kemana aja. Dan bahasa apa? Sampai sambutnya kita mendapatkan ilmu ya. Jangan membanding-bandingkan ilmu beda juga. Cuman itu nih muridnya atur nih. Tahu-tahu jadi guru ngajar ngaji. Tapi ngomongnya, Iya. kamu ngaji segini aja, nggak usah pindah-pindah. Lah kan saya dari zaman Bahola ngaji dari asli, dari anak saya Aldi ngaji ya kan Pak Ustaz ya. Saya disuruh Sekarang udah berhenti ya? Hah? Masih jadi guru sekarang? Siapa? Masih jadi guru sekarang? Siapa? Orang itu. Iya berarti. Saya dikeluarin. Sedangkan saya pengen masih ngaji di Kiai Mahfud. Sedangkan saya bisa senangnya pakai Mahfud ngajinya kan. Karena dia adem, misalnya maksudnya nyambung. Kayak Pak Ustaz nyambung, masuk ke akal saya. Kayak Pak Ustaz ini nyambung pemikiran. Jadi saya mengikuti amalan-amalannya kan ya. Saya kerjain. Tapi ini nih muridnya ngatur dewe
makanya Nggak masuk akal ya, begitu. jadi dia harus ngaji dulu, dia ngaji lagi dia harus. Kan itu Masuk kalau kurang gitu ya, Pak. Iya. kalau saat kalau mau ngaji Kiai Mahfud suruh lewati dia dulu. Oh iya. Pemulanya. Ya, Dan ya. itu kok aneh nih, sedangkan saya pun pernah ngaji Kiai Mahfud. Saya dengar kan dulu dia pernah ngaji Kiai Mahfud ya dulu ya waktu zaman di aula kan. Tapi kalau mau ngaji di Kiai Mahfud harus langkai dia dulu, Oh, baru gitu. nyampe jauhnya. Maksudnya nasabnya katanya. Sanatnya Nasabnya biar nyampe. ya, Tapi sanatnya kalau bagaimanapun dia tetap ke Guru. saja itu guru ya. ya, tetap guru, tetap menghormati Nggak kita. boleh melawan ya. Iya, nggak boleh ngelawan. Siapa? Ibu yang pernah ngaji, Saya ngaji dianya. dia pernah ngaji kan Sama siapa? sama orang itu. Iya ngaji. Ya, berarti itu orang itu tetap guru Tapi saya ibu. saya dikeluarin. Sekalipun secara dikeluarin, fisik. dia Tapi tetap kalau saya ketemu kan gini doang saya. ya, yang Bisa juga juga tambah berkata-kata. ya, yang jelas ibu nggak boleh benci. Nggak boleh, iya. Ya, tetap menghormati. Kalau dia punya salah, urusan dia kepada Allah. Urusan dia dengan itu ibu, urusan ibu tetap mengabdi kepada dia sebagai guru. Itu kalau ketemu dia saya tanpa bicara apapun, saya diam aja. Ya, memang macam-macam. Kadang-kadang kan ya begitulah kayak apa namanya dinamika kehidupan. Nggak boleh ya, Pak. Kenapa? Seperti itu ya. Kenapa? Sebenarnya nggak boleh. Ya makanya kayak tadi itu adabnya ketika kita mau menuntut ilmu tuh suruh diam minimal 2 bulan. Syahra ini kata kitab tuh. Mikir-mikir kira-kira saya ngaji ke dia apakah dia sudah bagus gitu kan. Begitu. Atau kalau tidak dia mesti nanya-nanya. Itu ke dalam kitab nanya-nanya kepada orang alim sekitarnya bagaimana sih dia. Itu. Jadi anjurannya itu cari yang guru yang sepuh, yang alim, yang halim. Halim Sabaran gurunya. yang sabar, halim itu sabar. Dia belajar ngaji 2016 sampai aku sampai sekarang berapa tahun Pak Ustaz? Kata dia bilang sampai 23 tahun baru jadi guru. Lagi dia baru dari 2016 dia jadi pengen jadi guru. Tapi ya bagus sih dia ilmunya mantap juga sih. Jadi saya ngikutin maksudnya ya. Ya, apa yang penting yang baik yang yang baik di sana. Tapi jangan menghina saya, dia katanya takut stres. Oh, iya. Sedangkan otak itu yang buat Allah, yang mendapatkan ilmu juga dari Allah, yang nanggung juga ilmu dari Allah ya kan. Terus sampai sakit hati sih saya gitu. Iya, aku yang mau dukun. Iya. Antara guru dan murid ada. Iya, iya. Iya. Ada. Nggak boleh sakit hati menyalahin. Iya, sebenarnya saya udah tebal hati, cuman ya gitu. Udah, kamu keluar aja. Kamu mau pilih yang mana? Das tasbih apa saya? Hah? Saya suruh milih semalakama gitu nih. Demi Allah nggak bisa bohong. Disuruh milih, kamu milih dari tasbih apa mau milih saya? Gitu. Ya, kamu pasti berat kan meninggalin tasbih. Nanti kan bilang saya beli dua-duanya. Tadi kamu ngomong. Ada. Kalau ibu nggak mau ngajarin saya mau ngaji pakai Mahfud. Saya bilang begitu. Kalau ibu nggak mau ngajarin saya, nggak bisa. Dia bilang gitu. Mau pilih. Iya, pilih dulu antara dari tasbih apa kamu apa saya. Ya Allah, ya saya berani tasbih lah. Saya ngaji di tasbih dari zaman berjot. Iya. Oh, Islam. Itu mungkin ya. Ceritanya kronologis. Karena itu saya bingung kok, dulu kayak gitu. Tanpa pesantren ya Pak. Kenapa? Dari kecil nggak pesantren. Iya, banyak begitu kok. Apa Menjudes orang itu. Tek. Kata dia udah satu itu tanpa ada konfirmasi apa. tidak ada toleransi. Dia mau ajar dan kenal orang. Sedikit lagi Bu ya. Ya. Au mahram wa taswirul hayawan dan menggambar hewan. Menggambar. Ya, menggambar hewan. Kenapa Bu? Si Raisa. Oh, udah pulang dia? Iya. Ya, udah, Guru tahu. saya ada. Terakhir nih. Gak keluar. Nongkrong di pondok paling gak. Iya. Gambar lewat Pak. Ya, menggambar hewan. Melukis. Pokoknya melukis maksudnya hewan yang dia bisa hidup. Lukisan yang bisa hidup contohnya lengkap gitu. Tetapi kalau dia dibikin nggak hidup, misalnya hanya dilukis kepalanya doang nggak apa-apa. Atau langsung
nggak utuh ya. Tapi kalau hanya kakinya kan masih hidup kalau kakinya. Seperti itu, kan itu begini ya. Nanti katanya dia akan meminta roh. Tapi sekarang udah bergeser bukan bergeser ya. Ya memang bergeser zaman nanti. Cuman kalau kata Syed Agil, Siraj sekarang sudah tidak berlaku itu. Karena dulu itu dilarang kita menggambar hewan itu. Karena di zaman dulu itu Islam itu kan hidup di zaman dimana ketika itu kan orang di zaman itu kan banyak menyembah berhala kan. Nah, terus dikhawatirkan nanti orang-orang termasuk baru masuk Islam itu ketika masih dibiarkan gambar-gambar atau patung-patung yang identik dengan disembah ketika sebelumnya ya. Nanti ingat lagi mereka itu kan. Ingat lagi kepada masa lalunya, lalu dia kembali kepada agama yang lalu kan. Itu kalau kata Syed Agil ya. Beliau kan juga orang alim. Profesor Dr. Kiai Haji Syed Agil Siraj. Ketua NU ya dulu. Artinya kata beliau kalau sekarang sudah tidak lagi berlaku itu. Menggambarkan tidak berlaku. Beliau beralasan ada sebuah al-hukmu yaduru ma'illati, ada dalam istilah kaidah usul fiqh itu. Hukum itu tergantung sebab akibatnya. Jadi ketika itu diharamkan karena sebabnya tadi, ketika itu Islam masih tumbuh di negara yang masih baru jadi orang baik, asalnya penyembah patung kan. Lalu maka diharamkan. Takutnya kalau kita masih dibiarkan bikin patung, mereka akan ingat lagi kepada agama yang lalu seperti itu. Termasuk yang ini juga Bu. Mungkin yang tadi itu musik ya. Nah, karena udah bergeser zaman sekarang ya. Kan kalau dulu tuh diharapkan mungkin karena tadi dikatakan musik identik dengan orang yang mabuk. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi itu. Artinya orang selawatan juga pakai musik kan. Nah, jadi itu mungkin di antara dalilnya Imam Ghazali, beliau mengatakan seperti itu. Jadi tidak haram sudah musik itu. Selama tidak identik dengan orang mabuk gitu. Apalagi bisa menarik kepada kebaikan. Jadi tidak haram lagi. Kenapa? Tidak haram lagi. Iya, sudah tidak haram lagi termasuk gambar itu. Oh, saya mau menilai sendiri. Iya, enggak apa. Selama kan ini. Ya. Terserah sini. Kalau mau disudahin juga enggak apa, sudah enggak apa. Ya enggak apa-apa. Silakan. Silakan. Asar sekarang 3:30 ya. 3:30. Masih lama. Tapi tetap ya kalau sebagian ulama tetap mengatakan haram ya. Bahkan gambar-gambar. Tetapi kalau foto enggak, kalau foto. Karena foto itu mereka ulama sebagian ulama itu mengibaratkan seperti kaca beliau itu. Ya seperti cermin. Nah, jadi dia kan hanya gambarnya saja kan. Seperti cermin ya. Kalau foto. Jadi makanya kalau kecuali kalau kayak tadi itu fotonya nggak diutuhin. Misalnya ada orang hanya digambar separuh pada memang ada hadis ya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Nah, malaikat rapat ya tidak akan masuk pada rumah yang mana di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar. Itu. Termasuk apalagi patung. Makanya kayak dulu Sunan Wali Songo itu kan bikin wayang, dia kan sudah digambarkan barang yang mati sudah. Karena barang mati kan itu kan tipis kan ya, tipis kan mungkin tipis bisa hidup kan gitu kan. Nah, tapi memang gambar manusia sih ya. Ada Petro apa tuh, siapa lagi ceritanya itu kan. Tapi dia dibentuk seperti barang yang tipis sudah tidak mungkin lagi hidup. Artinya iya. Yang boleh kan nggak tipis, Ustaz. Iya kayak patung deh. Iya, Ya, itu tetap sebagian ulama mengatakan haram itu. Sebagian ulama. Tetapi kalau kembali kepada perkataan Profesor Syed Agil ya tidak. Kenapa? Karena dulu kata beliau diharamkan karena mereka itu masih baru sadar keluar dari penyembah berhala kepada agama Islam, agama tauhid, khawatirkan kembali lagi kan. Kalau sekarang kan enggak lagi.
Apalagi kita hidup di negara yang nggak pernah kan kita nggak kenal nih berhala sekarang udah. Mungkin kakek atau buyut kita dulu pernah ya. Artinya tidak ada unsur untuk kembali lagi kepada zaman dulu sekarang. Dikatakan itu kan ketawadulan. Iya karena itu kata kalau saya tadi begitu. Kalau foto misalnya foto keluarga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Foto ya foto kita. Karena itu termasuk mengenang namanya. Karena mengenang sejarah itu diperbolehkan. Banyak kayak Al-Quran tentang keterangan tentang mengenang sejarah itu. Banyak itu. Oh, foto-foto di dinding. Iya. Oh boleh Pak. Apa? Nah itu ya wali-wali aja foto ya. Iya. Soalnya ayahnya pernah ngurung-ngurungin foto semua Pak Ustadz. Siapa tuh? Nggak boleh dibaca. Ya itu yang tadi itu masuk pada guru yang saklek itu. Iya. Nggak tahu dengar dari mana. Orang mah penafsirannya jangan itu luas ya. Karena itu punya guru itu banyak gitu luas biar pemikirannya. fanatik namanya. Iya. Lanjut, waman zakat yang penting begini Bu, kalau kita mau melakukan satu urusan hukum ya, yang penting kita punya sandaran. Iya. Jangan dari diri saya sendiri. Punya sandaran yang memang yang disandarkan itu orang yang alim gitu kan, atau kitab yang kredibel gitu. Nanti kan ujungnya nanti saya nggak tahu saya ngikutin ini kan, nanti beliau nanti yang menjawab. Yang begitu. Walaupun kayak puasa tentang beda-beda hari gitu, kita berarti ada sanadnya dia gitu kan. Iya, nanti urusan beliau yang bertanggung jawab sudah. Beliau. Kan kalau pakai puasa itu kan hanya beda hitungan saja dia. Dan bedanya itu sudah ijtima, beliau bukan hanya satu ulama. Contoh NU nih. Nah, di Indonesia kan mayoritas NU ya. NU itu tentang penentuan awal bulan masuk Ramadan. Itu kan ada istilah imkanur ru'yah. Imkanur itu mungkin dilihat ketika bulan itu sampai 3 derajat atau berapa saya lupa. Artinya sekalipun keluar dari ufuk, ini sudah permukaan bumi laut nih. Bulan udah keluar, tapi keluarnya belum sampai derajat yang disepakatin oleh ulama itu. Kata beliau nggak mungkin bisa dilihat, kan hanya sekian keluarnya. Nah, mereka sepakat dan bukan hanya Indonesia itu. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei kalau nggak salah itu. Artinya banyak sudah ulama itu, mayoritas. Ya, mengadakan kesepakatan, ini namanya ijma. Nah, dia berjema kalau baru sampai 3 derajat, mereka mengatakan belum waktunya berpuasa atau berbuka kalau untuk akhir Ramadan. Kalau untuk awal Ramadan belum berpuasa kan begitu. Nah, seperti itulah kita ikuti. Kenapa sudah ijma bukan hanya Indonesia itu. Malaysia, Brunei begitu. Di Asia ya. Iya, Asia itu. Jadi artinya jangan ini lagi sudah ketika ada orang kamu nggak usah dihiraukan itu orangnya. Tapi kalau tinggal kita di sini, misalkan di kampung udah puasa, di sini di Jakarta ini kan belum. Yang harus kita ikuti Yang di tempat tinggal kita, ya. Di mana kita berada, ya bertempat ya. Lanjut apa cukup nih? Kita ngaji sudah 88 menit. Berarti sampai sini ya. Sampai katonu ya. Sampai taswirul hayawan. tanda Taswirul hayawan menggambar hewan. Saya baca Ibu ya. Walamsul ajnabiyah sudah. Amdan. Walamsul ajnabiyah amdan, terus bi ghairi hailin aw bihi bi syahwatin walau ma jinsin aw mahramiyatin. Terus satu lagi wa taswirul hayawan. Terakhir ini. Dan menggambar hewan. Wallahu a'lam bishawab.